berkata, Raga Bincang Warga, Raga Bincang Warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Raga Bincang Warga, Raga Bincang Warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Oh, Raga Bincang Warga, Raga Bincang Warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Gilang, Ya, ini pas banget kenapa Mang Koko? karena kali ini kita akan membahas tentang kuliner. Wah, paling semangat saya kalau ngomongin Semangat. kuliner. Kan hostnya juga ini dua lintuh. Mau ikutan, mau ikutan? Mang palingan di situ ada yang hangat-hangat. Ada dong. Yang meren. Badai. Dia mah khusus yang host. Dibagi, dicicip jangan? Jangan ah. Jangan. Nanti ketagihan mah. Minta lagi yang banyak. Nah ini ada ini apa? Batagor ini. Batagor. Batagor ini. Sudah nggak asing ini mah. Ini khas Bandung ini. Iya. Iya. Mau diantep terus? Mau diajak ngobrol? Oh iya. Nah ini Harus dieksekusi ya tuh. ada tahu juga. Tahu. Saya mah sempat berantem sama tahu. Kenapa? Waktu itu tuh ada tahu di atas meja makan. Terus? Sama saya teh ditanya, "Hei, jodohku siapa?" Nah. Dia tidak jawab. Terus? Padahal dia kan tahu. Berarti kalau dia tempe apa perkedel nggak akan disalahin ya? Iya. Kita coba dulu Gilang Boleh, nih. boleh. Pakai sendok, garpu atau tangan aja? Boleh lah, mana aja. Sedotan aja. Sok atuh Mang Koko. Pakai sedotan. Oh iya, kalau saya pakai tangan aja. Ya, boleh. Ya. Nah, ini. Jangan lupa basmalah. Iya dong. Ah, dicocolin nih. Aduh, iya deh saya juga pakai ini tuh aja. lihat. Maknya. Bener ya. Kuliner Jawa Barat, Bandung. Orang-orang itu yang bener yang bikinnya itu kreatif. Oh, bahkan banyak makanan-makanan sekarang yang berkembang. Maksudnya berkembang tuh banyak makanan yang baru. Kayak seblak. Tahu seblak tulang? Nah, hanya pakai tulangnya. Padahal tulang taruh di dahar, Pan. Digelom. Ah, cobain dulu lah. Ayo, Nah, Gilang. Mang Koko, Kenapa? Batagor ini salah satu ya teh warisan budaya tak benda. Tak benda. Kan iya benda nanya. Kalau goib mah atuh moal ka makannya. Iya. Nah, makanya kita harus ngobrol-ngobrol langsung ini. Ya. Tuh, sama ada ahli kuliner ini teh. Tuh, siapa lagi? Jadi orang dia, kami ini pelajo gitu pelajo. Menonton saja ini. Hanya menonton saja. Mau? Sini atuh. Wah, jadi pohon dialog, Masalahnya dialog jeung makan tidak bisa satukan. Ah, kalau gitu gimana sekarang tuh? Gilang ini teh. Iya. Da ieu produser ngadon teh dahar heula atuh. Iya bener Mang Koko. Ya. Jadi Gimana? hari ini kita mau ngobrolin tentang kuliner tradisional sebagai identitas budaya. Oh, iya. Karena di Jawa Barat ini kan kuliner ini banyak sekali. Betul. Dan ada yang menjadi warisan budaya tak benda. Nah, itu. Salah satunya Kota Bandung. Ini salah satunya juga Batagor. Ada juga mie kocok. Tahu Cibuntu. Nah, hafal? Tahu saya mah. Karena tadi dialog dengan tahu ya. Colenak. Ya nantilah kita tanyain ya. Yang Bandung. Nanti kita tanyain. Bener. Nah hari ini yang akan hadir di Braga ya wargi
ada Dr. Anda Febiani MPD selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Mangga Ibu. Lajeng tumping Bu. Halo, mangga. Ibu. Mangga. Beragam bincang warna, beragam bincang warna. Oke, Wargi. Nah, tadi kan kita udah nyicip batagor. Udah nggak asing sebenarnya ya kalau untuk orang Bandung dan sekitarnya, Bapak Ibu ya. Tapi mungkin ya kita juga ada kebanggaan bahwa ini adalah salah satu warisan budaya tak benda. Di mana nanti mungkin juga kalau misalkan yang di luar daerah Jawa Barat ini mencoba batagor adalah satu hal yang baru dan bisa di... Betul, kayak kita mencoba empek-empek lah gitu. Sama aja. Ada apa semacam keanehan lah gitu. Iya. Jadi makanya orang di luar Bandung merasakan batagor ada rasanya begini. Nah, itu pasti. Ya, nah, bicara soal itu mungkin saya ke Bu Febi ya. Bu Febi dulu nih dari Disparbud Jawa Barat. Bicara soal kebudayaan, nah, salah satunya adalah kuliner ya sebagai salah satu warisan gitu di daerah tercinta Jawa Barat. Nah, bagaimana nih peran Disparbud Jawa Barat untuk menjaga kuliner tradisional Jawa Barat, Bu? Sebagai identitas. Nah, itu. Jadi memang menarik ya. Kalau kuliner tidak hanya menarik untuk dimakan, untuk dilihat, tapi juga untuk diperbincangkan. Betul. Kuliner adalah bagian salah satu dari 5 dimensi warisan budaya tak benda nih, Kang. Jadi pemerintah dimulai dari kabupaten, kota, provinsi dan Indonesia juga harus awalnya melindungi dulu. Jadi kita itu batagor kan memang dilihat ya benda begitu kan, tapi sejarahnya di belakang itu. Kita gali. Ada nilai-nilai apa di belakang itu. Betul. Nah, jadi pemerintah provinsi khususnya bekerja sama dengan kabupaten kota, dengan komunitas, dengan pelaku itu kita melakukan pendataan, kemudian menyusun sebuah kajian dan mengusulkan mulai dari kalau biasanya ke Indonesia ya. Jadi warisan budaya tak benda Indonesia. Tapi Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 kita buat inovasi nih, inovasi percepatan atau akselerasi dengan melakukan sidang penetapan WBTB atau warisan budaya tak benda itu tingkat provinsi. Jadi kalau ngikutin alur yang pemerintah Indonesia atau pusat itu kan lama ya. Nah kita gali, nah kita kemas, kan Jawa Barat kaya nih, ada 27 kabupaten kota. Jangankan 27, satu aja yang di pemerintah Kota Bandung itu banyak sekali. Betul. Jadi sudah ada kita persiapan untuk ke Indonesia itu di penetapan di Jawa Barat. Jadi ada sidang penetapan warisan budaya tak benda banyak, tapi termasuk di salah satunya adalah makanan tradisional atau kuliner. Betul. Nah itu luar biasa. Ada 5 dimensi ternyata ya. Salah satunya kuliner ya, Bu ya. Kerajinan dan kemahiran tradisional masuknya itu. Kuliner masuknya ke sana. Nah, dari Bapak sendiri nih dari Kota Bandung nih. Pak Kadis ya. Nah, Pak Kadis kalau misalkan untuk kuliner tradisional nih apa saja di Kota Bandung yang udah diakui WBTB ini, Pak? Ya, alhamdulillah tahun 2023 di tingkat provinsi ini colenak tuh. Bisa colenak deh ya. Nah, untuk tahun 2024 kami alhamdulillah yang lolos untuk bisa ditetapkan di provinsi ada 3. Batagor, mie kocok dengan tahu Cibuntu. Iya. Memang kalau kita lihat juga kaitan dengan Batagor itu ternyata dari tahun 1998. Iya. Udah ini lah. Jadi setahun sebelum saya lahir gitu kan, Batagor sudah ada ya. Lalu juga kalau lihat mie kocok itu juga di tahun 50 ya mie kocok itu. Kalau tahu Cibuntu tahun 65. Berarti kudu ngawakeun berenang eta. Jadi ada masa-masanya ya. Tos sepuh geuningan eta teh. Luar biasa ya. Jadi nggak kalah ada tahu Cibuntu juga ya. Kalau misalkan Sumedang mungkin terkenal juga. Nah, ini tahu Cibuntu dari Bandung ya. Bandung ya. Nah, ini Bapak peneliti ini
Karena saya mah penasaran kalau di ini kan banyak singkatan-singkatan Iya, kayak batagor, Iya. baso, tahu goreng, Iya. colenak, dicocol enak, dah gitu. Cimol, aci, Di mall-mall. Ya. Nah, hanya gitunya di urang mah gitu kan. Iya. Khususnya di Bandung lah ya ta. Iya, makanya itu apa ya, kalau saya nanya ke Dr. Yadi mungkin yang membedakan ciri khas maksudnya makanan tradisional yang ada di Bandung atau Jawa Barat ini dengan daerah lainnya tuh apa, Pak? Kalau kita melihat dari sisi bahan baku gitu ya, kita itu sungguh kaya. Jadi orang itu memang kreativitas masyarakat Bandung, Jawa Barat, Priangan itu luar biasa. Sehingga apapun saja bisa dibuat gitu ya. Dari singkong saja itu berapa puluh turunan. Betul. Produk turunan itu ya, dari mulai direbus, digoreng, kemudian dikecimpring, kemudian banyak lagi sampai ada satu hal di Bandung mungkin saat ini sudah tidak ada lagi. Cimplung. Oh, cimplung. Cimplung. Tahu Mang Koko? Kalau saya mah cimplung mah di kampung saya gitu ya. Di kampung saya mah peyem, ditariguan, digoreng. Kalau di daerah lain nggak tahu. Nah, cimplung itu sebetulnya semacam perkedel. Perkedel, pakai dengan daging dan sebagainya. Nah, itu dinamakan dengan cimplung. Tuh kan beda, ini mah cimplung. Perkedel. Iya. Tapi dari singkong ya Pak ya? Tapi dari singkong, gitu. Wah benernya dari singkong juga. Jadi urang teh kayak pisan gitu, Kangko. Karena jadi mungkin bahan bakunya juga bahan banyak baku ya. Banyak. Jadi memanfaatkan bahan baku atau enggak potensi dari alam gitu ya, atau misalkan bahan bakunya memang sudah kayak di daerah. Nah itu karena orangnya kreatif juga. Itu origin gitu. Iya. Nah kalau saya tadi misalnya tahu ya ada 5 dimensi gitu. Salah satunya kuliner yang mungkin juga perlu jadi dibudidayakan ya Bu ya. Nah kalau Jawa Barat sendiri untuk WBTB-nya sendiri, ini seluruh Jawa Baratnya apa saja Bu? Kalau tadi kan Pak Arif sudah sampaikan yang Kota Bandung. Kalau Jawa Barat itu sampai saat ini sudah ada 192 karya budaya. 192. 45 diantaranya dari makanan. Untuk Jawa Barat ya. Karena ternyata banyak sekali begitu tadi yang bisa saya sampaikan. Tapi untuk naik ke Indonesia itu baru sedikit Kang. Karena kalau WBTB itu syaratnya harus berusia 50 tahun minimal. Dua generasi. 50 tahun. Nah, jadi kayak seblak kayaknya belum cukup belum umur ya. Belum cukup umur. Kita tunggu. Kita tunggu berpuluh-puluh tahun ke depan. Masih TK lah ya hitungan. Gitu. Kemudian selain dari usia harus ada komunitas atau masyarakat atau pelakunya. Yang kita perjuangkan itu contoh colenak gitu, kita akan perjuangkan. Tapi sebelum colenak kan kedah peyem nah heula. Semua. Peyem yang kita masih berjuang, mudah-mudahan tahun depan itu bisa lolos. Nah, selain itu juga harus ada kajiannya Kak. Nanti mungkin Pak Dokter ini bisa bantu kami. Kajiannya seperti apa? Jadi bukan kajian kandungan, tapi kajian lebih ke nilai budaya. Iya. Sehingga yang lebih mudah masuk itu adalah memang mungkin kita bisa dorong perguruan tinggi ya untuk teman-teman mahasiswa atau mahasiswa pasca sarjana untuk melakukan studi itu sehingga bisa membantu kami untuk naik ke nasional. Oh, seperti itu. Jadi harus 50 tahun heula. Iya. Tapi kalau misalnya tadi bicara indikatornya misalkan waktu ya Bu ya, masa ada indikator lain nggak kenapa itu dipilih gitu? Kalau misalnya nunggu waktu kan pasti semuanya juga nanti akan berjalan berapa puluh tahun gitu. Iya. Sebetulnya tanpa nunggu waktu pun kita banyak sekali banyak kan? Ya Bu. Banyak sekali. Yang sudah salah satu contoh yang sudah WBTB Indonesia itu sate Marangi misalnya. Kemudian docang. Kemudian rasi, ada rasi. Rasi itu beras singkong nasi. ya? Beras singkong. Rasi pengganti nasi di masyarakat Cirende. Nah, sebetulnya kalau digali banyak sekali, tapi sebetulnya bukan ke usia, lebih ke kajiannya. Jadi memang pemerintah pusat menetapkan begitu banyak indikator supaya betul-betul ketika itu kan ini kan dasar WBTB Indonesia itu untuk ke UNESCO. Jadi kalau mau ke UNESCO harus kuat dulu fondasinya. Iya, biasanya kan kita taunya UNESCO ya. Misalnya untuk skala internasional ya, berarti WBTB dulu untuk standar nasional ya Bu ya. Oke. Biar semakin mendunia ya. Betul. Batagor menuju UNESCO. Keren. Goes to UNESCO. Iya. Ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di mana? Di Braga.
Yuk kemana aja yuk. Kuliner Sunda raus hati ayah dua. Kuliner Sunda tak cocok kemana-mana. Kuliner Sunda harga nanti sabaraha. Kuliner Sunda mata kurai sarerea. Urang tataan, urang titenan. Mangga cobian sanaos dina lamunan. Urang tataan, urang cobian. Mangga cobian sanaos dina impeun. Aya naon wae cenah seueurnya. Aya naon aya peuyeum. Colena. Naon deui? Colo, tahu, Contohnya ayah. Kuliner Sunda raus nanti aya dua. Kuliner Sunda tak cocok kemana-mana. Kuliner Sunda harga nanti sabaraha. Kuliner Sunda mata kurai sarerea. Urang tataan, urang titenan. Mangga cobian sanaos ukur lamunan. Urang tataan, urang titenan. Mangga cobian sanaos dina impeun. Absen di lagu ya. Betul. Kuliner Sunda. Jadi sahabat harga teh. nugget cenah teu sabaraha. Tuh, terjangkaunya. Terjangkau. Tapi nilai budayanya itu Nah, loh. gitu. Di setiap suapan mengandung cerita. Aduh, Sekarang saya ke Pak Arief ya. Kalau dari Disputpark Kota Bandung, bagaimana ini untuk bisa mempromosikan atau memperkenalkan Pak, baik skala nasional ataupun juga internasional, Lebih populer kuliner. ya. Populer. Yang pasti pertama kita punya media sosial. Oh, betul-betul sekarang ini ya. Sosial di Disputpark bisa dilihat Ya. Instagram, website dan sebagainya Ya. di sana. Lalu juga kita punya calendar of event. Nah, calendar of event yang kita laksanakan di 2025 ini ada beberapa ini. Di sekaliannya di bulan Juni ini 2025 ada Festival Aci Nusantara. Festival Aci. Iya. Lalu bulan Juli dia Festival Bakso Juara. Iya. Bulan Septembernya World Coconut Day dan Agustus Seha Festival. Dan kegiatan-kegiatan ini juga tentunya banyak WBT-WTB yang ikut di dalam kegiatan festival ini. Iya, iya. Mungkin apakah modernisasi ini Berpengaruh gitu kan. Karena ingin membuat sebuah produk olahan, gala dinner misalnya. Nah, itu harganya satu paket mahal tuh. Nah, itu. Bisa Model dulu sampai kan saya dulu mah singkong kejo. Sekarang mah ada singkong keju. Tuhan yang melihat perkembangan dari kuliner gitu ya, tradisional. Nah, sekarang tuh yang lebih dominan apa sih gitu Pak dibandingkan dengan yang dulu-dulu gitu? Kalau sekarang justru kita sedikit terpengaruh ya karena infiltrasi budaya dari luar. Ini tidak bisa kita hindari karena adanya media massa yang sudah bisa terbuka sampai ke tingkat yang paling pelosok sekalipun. Nah, ini juga yang harus mulai diwaspadai oleh siapapun, pihak pemerintah dalam hal ini siapapun lah. Kita perlu sekarang sama-sama bagaimana kita menuangkan hasil data ini untuk dijadikan sebagai bahan ajar gitu di tingkat sekolah tadi yang Ibu Feby sampaikan. Jadi
harus dikenalkan sejak dini gitu ya, dari mulai TK bahkan sekalipun. Iya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain kita bisa bicara soal budaya lagi ya, tradisi budaya, salah satunya kuliner ini ya, yang kuliner tradisional sebagai identitas budaya. Hatur nuhun Bu Febi, Pak Arief dan juga Pak Riyadi sudah hadir di Braga ya, Mang Koko ya. Atosan dia. Aduh, mau ambil apa? Bilarian makanan lainnya. Hatur nuhun warga yang sudah menyaksikan Braga hari ini. Sampai jumpa lagi di mana? Di Braga. Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan dia menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara, ciptakan peluang sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluh keringat. Di Braga kita bersua, di Braga kita